Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang cara menentukan ide pokok. Silahkan anak-anak siapkan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat pokok-pokok yang penting dari pembelajaran ini. Ide pokok. Pengertian dari ide pokok adalah pokok atau topik yang dibahas dalam suatu teks, atau bisa kita sebut dengan intinya. Jadi inti dari suatu teks atau paragraf yang dapat kita temukan dengan cara membaca secara seksama atau secara intensif. Maksudnya membaca secara seksama adalah membaca secara perlahan-lahan. Biasanya kita membacanya dalam hati. Karena kita perlu memahami bacaan, maka kita perlu fokus atau konsentrasi yang penuh dalam membacanya. Nah, untuk membaca intensif, kadang kita juga perlu membaca berulang untuk dapat memahami dengan baik dari teks atau paragraf tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Ada satu paragraf, ini dapat anak-anak lihat pada teks yang telah dikirimkan dalam pembelajaran pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020. Ini adalah paragraf pertama dari teks tersebut. Daur hidup adalah rangkaian atau perputaran tahapan yang dilalui makhluk hidup selama hidupnya. Proses dalam daur hidup merupakan perputaran karena akan kembali pada titik awal mulanya. Daur hidup yang terjadi pada hewan sangat beragam. Beberapa hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda selama proses daur hidup. Sebagian lagi tidak. Nah, untuk menemukan ide pokok dari paragraf tersebut, biasanya dapat kita tentukan dengan beberapa langkah seperti ini. Biasanya, ide pokok itu dijelaskan oleh beberapa kalimat, karena tadi ide pokok adalah inti dari suatu paragraf atau teks, jadi tentunya ide pokok itu dijelaskan atau dikembangkan lagi menjadi beberapa kalimat. Nah, coba perhatikan teks tadi. Pada kalimat pertama dibahas tentang pengertian daur hidup, ya. Daur hidup adalah, berarti itu adalah pengertian daur hidup. Kemudian kalimat kedua membahas tentang proses dalam daur hidup. Nah, kemudian kalimat ketiga membahas tentang daur hidup yang terjadi pada hewan. Kita dapat menyimpulkan bahwa kalimat pertama membahas tentang pengertian daur hidup. Kemudian kalimat kedua dijelaskan lagi tentang daur hidup, ya. Kemudian kalimat ketiga juga masih menjelaskan tentang daur hidup, meskipun ini dikembangkan lagi, yaitu daur hidup yang terjadi pada hewan. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa intinya yang dibahas dalam paragraf itu adalah tentang daur hidup, atau lebih tepatnya pengertian daur hidup. Nah, jadi ide pokok itu biasanya juga terletak, ya. Ini untuk kita ingat-ingat bahwa biasanya paragraf itu memiliki ide pokok yang letaknya ada di awal atau di akhir, atau dapat juga ada di awal dan di akhir. Jadi ada dua kalimat yang memuat ide pokok itu. Biasanya memang untuk menemukan ide pokok agak sulit, tapi dapat anak-anak lakukan dengan beberapa langkah atau tips tadi, ya. Nah, jadi paragraf tadi
memiliki ide pokok, yaitu pengertian daur hidup. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh yang kedua. Bacalah teks berikut dengan cermat. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva memiliki kantung kuning telur pada bagian perut. Larva ini lalu tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian, ikan kecil menjadi ikan dewasa. Setelah dewasa, ikan dapat bertelur, sehingga dapat kita simpulkan bahwa daur hidup ikan yaitu telur, larva, ikan kecil, dan ikan dewasa. Nah, pada paragraf ini agak berbeda dengan paragraf sebelumnya. Kalau paragraf sebelumnya membahas tentang pengertian, kemudian dijelaskan lagi secara lebih rinci, pada paragraf ini lebih membahas kepada urutan ya. Kenapa bisa urutan? Coba perhatikan, ada beberapa kata yang menjelaskan bahwa itu adalah suatu urutan. Contohnya, pada kalimat yang ketiga ya, setelah kalimat sebelumnya adalah ikan itu bertelur sampai ribuan ya, kemudian kalimat yang ketiga, telur menetas menjadi larva. Setelah telur berubah menjadi larva, berarti berurutan dari telur kemudian menjadi larva. Nah, kemudian kalimat yang selanjutnya ini membahas apa itu larva ya. Lalu kalimat berikutnya lagi ada kata lalu, berarti ini urutannya. Setelah larva kemudian jadi ikan kecil. Lalu selanjutnya kemudian ya, ada kata kemudian, berarti ini urutannya lagi. Setelah ikan kecil kemudian menjadi ikan dewasa. Lalu setelah dewasa bertelur lagi. Nah, itu adalah urutan. Jadi kalau urutan biasanya itu inti dari itu semua adalah biasanya ada yang disimpulkan atau kita sendiri yang menyimpulkan. Kalau pada teks ini sudah dijelaskan atau disimpulkan pada kalimat terakhir, yaitu sehingga dapat kita simpulkan bahwa daur hidup ikan yaitu telur, larva, ikan kecil, dan ikan dewasa. Ini sudah ada kata simpulkan. Jadi inti atau pokok ide pokok paragraf ini adalah pada kalimat terakhir, yaitu daur hidup ikan atau urutan daur hidup ikan. Ya. Nah, jadi ada kata simpulkan, berarti itu adalah ide pokoknya. Jadi ide pokoknya itu adalah tahapan atau tahap daur hidup ikan. Demikian beberapa contoh cara menentukan ide pokok teks. Selanjutnya, agar anak-anak benar-benar memahami tentang materi kali ini, anak-anak silakan berlatih untuk menemukan ide pokok pada paragraf pertama dan kedua pada subjudul daur hidup kata yang terdapat dalam teks daur hidup hewan. Teks itu sudah Bu Guru lampirkan dalam materi pada hari Kamis. Nah, anak-anak dapat mengerjakannya di buku tugas tematik. Jika ada yang masih belum paham atau mau ditanyakan, silahkan bertanya lewat Bu Guru, bisa lewat WA ataupun lewat Teams. Demikian pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar, tetap semangat dan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.